Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara Bapak terdengar nggak? Terdengar. Alhamdulillah. Tiga Mama dan AA. Oh, dan AA. Mama dong. Itu AA enak. Come on. Aku nggak lupa deh, aku sih mau say hi sama anak-anak kan kemarin kan enggak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Gimana, masih semangat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan hari kedua ini? Masih. Semangat ya, soalnya Bapak udah bawa hadiah untuk anak yang aktif selama kegiatan pesantren ini ya. Oke. Yeah. Awas bohong Pak, nanti ditagih Pak. Jadi kita siap? Boleh berdoa? Oke anak-anak, udah berapa orang nih yang gabung? 54. Iya makanya ntar lihat dulu. Anak-anak, tolong coba di rename ya Zoom-nya, pakai kelas, kemudian nama. Ya, nanti biar Ibu kelihatan nih, biar tahu kelas 4 ada berapa. Depannya kelas, misalkan 4A, Cila, gitu. Coba diganti, 5A, Ubay misalkan. Kelas 6A, siapa gitu ya. Yo, coba diganti dulu, di rename semuanya. Sudah Ibu. Punten biasa teh eta Kamera kamera seperti biasa ya. barangkali Kelasnya selalu ada. Oh, itu Pak Denny udah ada gitu ya. Tadi bicara deh. Denais Bu Siti punten barangkali kameranya dinyalain Bu. Oh iya, jangan lupa videonya selalu di on kan ya. Ya. Oke. Baik anak-anak, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan kembali acara pesantren Ramadan kita di hari kedua ya. Hari ini insya Allah yang akan memandu acara kita hari ini ada Ibu Siti Nurhayati nanti sama Pak Denais ya. Gimana saumnya masih semangat? Masih. Belum ada yang bocor? Atau sudah ada yang bocor nih saumnya? Belum. Oke, bagus. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masih diberikan kekuatan dan kesehatan ya supaya bisa tamat sampai nanti hari terakhir saum Ramadannya ya. Oke, apa kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, masih semangat dan harus tetap semangat. Baik, supaya kegiatan kita hari ini tambah lancar, tambah berkah, seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Tolong semuanya diaktifkan ya itunya audionya. Jadi ikut berdoa semuanya. Begitupun nanti kita lanjut membaca Asmaul Husna dan membaca surat-surat pendek ya. Mau share screen doanya ada? Yuk kita mulai ya. Okay. Before For study, studying, let's pray together. Dear Allah, please give me knowledge and grant my understanding. Ya Allah, tambahkan Padaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku dan yang luas. Amin. Ya, kita sekarang lanjut ke Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Kabir, ya Khalil, ya Barik ya Musawwir ya Qahar, ya Qahhar, Ya Wahhab ya Razzaq ya Syafa'an ya Basit ya Mu'iz, ya Muzil, ya Basir, Ya Basir, ya Hakam, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur ya Syakur ya Mungkin, ya Ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya ya Wadud, ya Majid, ya Basit, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mu'mid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadir, ya Mu'akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Azhar, ya Nabi, ya Nur,
Ini nadanya. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah ikut membacakan Asmaul Husna. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita lanjut dulu ke membaca surat-surat pendek ya. Untuk hari ini kita akan membaca surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah ya, atau Alam Nasyrah. Oke, kita mulai dari surat Ad-Duha ya. Kalau yang mau sambil buka juz amanya di rumah boleh ya, atau lihat di layarnya juga ada ya. Yuk kita sama-sama mulai dari membacakan ta'un dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Walaili idza rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fa'tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa, tadi kemudian kita lanjut membaca Asmaul Husna dan dilanjutkan membaca ayat suci Al-Quran, bisa menambah keberkahan acara kita di hari ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, alhamdulillah hari ini sudah ada Pak Denny nih bergabung sama kelas atas. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak barangkali mau menyapa dulu anak-anak, kan kemarin mungkin belum ikut untuk pembukaan Sunlight ini. Mangga Pak, bisa mau say hi dulu sama anak-anak mumpung lagi bergabung Pak sebelum ke materi. Sebentar aja mungkin ya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi walaupun tatap maya dalam kegiatan pesantren Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 3 kemarin sampai tanggal 6 ya. Nah, Bapak harapkan dalam kegiatan ini kita bisa melaksanakannya dengan baik, terutama anak-anak Bapak nih yang cantik-cantik, yang cakep-cakep bisa mengikutinya sehingga ada makna yang bisa diambil oleh kalian semua. Insya Allah materi yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mulai dari kelas 4 mungkin kemarin, sekarang kelas 5, besok oleh Bapak Ibu Guru kelas 6, semuanya sudah dipersiapkan dan insya Allah nantinya bisa menambah wawasan atau keilmuan kita di bidang keagamaan. Itu saja mungkin Bu Siti, Pak Denais, saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah saum sampai akhir nanti dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah atau amal soleh yang lain ya.
Selamat mengikuti pesantren Ramadan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mempersiapkan materinya. Itu saja Bu Siti, mangga Pak Denai selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, tetap semangat ya. Jadi untuk hari ini kalian diharapkan bisa lebih aktif lagi ya dibanding dengan kemarin. Nah, sebelum mulai nih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk kegiatan kita kali ini. Jadi untuk hari ini Ibu dan Pedanes akan membawakan tema materi hari ini adalah mengenai Lailatul Qadar ya. Jadi ini cocok sekali karena kita sekarang saumnya sudah memasuki 10 hari terakhir ya dari bulan Ramadan. Nah, jadi ini pas banget nanti bisa kalian langsung aplikasikan. Mudah-mudahan salah satu umat yang bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, sebelum Ibu mulai nih, nanti materi yang Ibu akan sampaikan itu terdiri dari 3 sesi ya anak-anak, nanti ada 3 sesi. Di setiap sesinya nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Jadi sebelum, tapi pertanyaannya kalian harus tuliskan jawabannya di buku masing-masing. Sekarang siapkan buku atau kertas dan alat tulis dulu. Ya, tapi nggak usah. Kalau mau kertas lembar juga cukup kok, cuma buat nulisin isinya doang ya. Atau mau buku juga boleh. Ya, silakan disiapkan dulu sebelum nanti Ibu akan mulai. Buku atau kertas, atau ya kertas lembar atau buku apapun dan alat tulis. Ya, silakan disiapkan dulu biar nanti nggak riweuh pas mau dipakai. Oke? Sudah disiapkan? Coba kalau yang sudah siap, sudah ready, kertas sama alat tulisnya boleh siap gitu bilang. Siap. Oke, yang lain nih. Sudah siap. Oke, ya tata caranya. Jadi nanti sesi pertama adalah Ibu akan bercerita. Nanti Ibu akan mendongeng tentang malam Lailatul Qadar. Nah, kalian tolong perhatikan di setiap sesinya. Perhatikan entah itu materinya, dongengnya, ceritanya, filmnya, videonya, pokoknya diperhatikan. Nanti di akhir setiap sesi akan ada pertanyaan. Kalian tuliskan isinya di kertas yang sudah disiapkan. Jadi nanti misalkan nomor 1 jawabannya apa, ya. Nanti di sesi kedua berarti jawaban nomor 2, nomor dan sampai dengan nanti yang ketiga. Kemudian nanti selanjutnya itu bakal digimanain. Nah, nanti itu akan digimanain. Ibu gimana cara menilainya? Apakah difoto? Enggak ya. Nah, untuk selanjutnya coba Pak Denai silakan dilanjutkan nanti gimana tata caranya. Ya, perhatikan ya, untuk jawaban yang sudah disiapkan oleh anak-anak di buku catatannya, di kertas catatannya, disimpan, nanti di sesi akhir, jawaban itu akan ditulis di kolom komentar YouTube. Videonya yang mana yang akan kita komentari, nanti akan di-sharekan linknya. Nah, nanti anak-anak dari kelas 4 sampai 6 menuliskan jawabannya di kolom komentar video tersebut. 1 titik spasi apa jawabannya. 2 apa jawabannya. 3 apa jawabannya. Biar lebih seru pakai hashtag ya atau tanda pagar, isinya apa Bu? Sanlat Bintal hari kedua gitu ya. Agar lebih seru, Ibu dan Bapak gurunya juga boleh ikutan. Ya. Terus aturan spesialnya adalah boleh menjawab lebih dari 1 kali. Kalian copy jawabannya lalu paste komentar sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin besar juga peluang menangnya. Nanti akan diacak siapa yang paling banyak memberikan komentar dan plus yang jawabannya benar ya. Jadi yang jawabannya benar dan paling sering memberikan komentar, nanti akan ada sesuatu lah dari Pak Denais. Ya, oke. Diacak ya. Gitu ya. Jadi semoga beruntung. Ya, semoga beruntung. Oke, anak-anak gimana ngerti nggak tata caranya? Iya.
Ya, ngerti ya. Jadi sekarang kalian tulisin jawabannya di kertas dulu. Nanti setelah sesi acara ini terakhir, nanti wali kelas akan share link video YouTube. Nah, di mana di bawahnya kalian ketik atau tuliskan di kolom komentarnya isi jawaban yang pertanyaan tadi, gitu, dengan menggunakan hashtag Sanlat Bintal hari kedua. Dan silakan komentar sebanyak-banyaknya, gitu. Atau boleh juga ditambahkan selain menuliskan jawaban, boleh tambahkan kesan-kesannya gimana nih Sanlat hari kedua gitu, boleh. Bagus. Semakin kreatif, semakin bagus komentarnya, nanti akan ada akan semakin beruntung nanti. Semoga kesempatan menangnya semakin lebih besar ya anak-anak. Seperti itu ya. Mengerti? Gimana, sudah mengerti? Kita akan lanjut ke materi yang pertama. Mengerti ya? Mengerti. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang siapkan telinganya, siapkan perhatiannya. Ibu akan masuk ke materi sesi pertama, yaitu Ibu akan mendongeng nih. Ibu akan mendongeng tentang Lailatul Qadar dari dua orang sahabat yang bernama Abu dan Dika ya. Silahkan, selamat mendengarkan. Pakai video yang pertama. Simak baik-baik dari awal sampai akhir. Suaranya ada nggak? Ada suaranya nggak anak-anak? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita ulangi dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah berbuka puasa, teman-teman Abu pun pulang dan tinggal Abu yang masih beribadah sampai larut malam. Setelah salat, Abu pun bertemu dengan Dika. Loh Abu, kok malam-malam masih di sini? Ngapain? Habis sholat, barangkali bisa dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, apa itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah melebihi 1000 bulan. Jadi apa malam Lailatul Qadar itu sekarang? Kita tidak bisa memprediksi malam Lailatul Qadar, tapi kita bisa berbuat kebaikan pada malam-malam Ramadan. Contohnya, kita bisa berbuat kebaikan pada malam Ramadan dengan salat pada malam hari, berzikir pada malam hari, tadarus Al-Quran pada malam hari. Oh, jadi itu ya salah satu cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yuk kita baca surat Al-Qadar beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam-malam kemuliaan itu, turun malaikat-malaikat
dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam spesial dan tidak diketahui datangnya. Karena itu, kita dianjurkan melakukan kebaikan dengan ikhlas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perbuatan baik yang tulus dari hati. Oke, nah itu baru sekilas, baru opening saja tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Nah itu mungkin tadi sedikit saja opening untuk pengenalan, nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan sama Pak Denais. Oke, siap-siap untuk pertanyaan pertama dari video atau dongeng yang tadi Ibu ceritakan. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan kebaikan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke. Kebaikan apa saja atau ibadah apa saja yang bisa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tadi kan Sidika nanya katanya. Ditulis ya, tidak usah disebutkan, ditulis. Ya, contoh ibadah atau perbuatan baik yang bisa dilakukan. Tadi kan kata Dika contohnya apa? Katanya, kata Abu kita bisa melakukan apa di malam hari, bisa melakukan apa di malam hari. Tadi ada 3. Boleh silakan mau 3-3-nya, mau salah satu atau mau 2 juga. Silakan dituliskan. Ya, sudah ada yang sudah dapat jawabannya? Belum. Belum? Ayo, awas diperhatikan ya. Nanti yang kedua juga harus perhatikan nih. Ada yang sudah dapat jawabannya? Coba. Tapi nggak usah disebutin. Kalau aku sudah gitu aja, aku pengen ngecek nih. Ada yang sudah berhasil menjawab? Aku sudah. Sudah, wah keren nih berarti. Aku sudah, Bu. Gampang ya. Tadi tuh si Abu itu melakukan apa saja di malam hari tuh untuk mengisi supaya dia tuh bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, sudah selesai menjawabnya? Sudah. Sudah. Oke. Siap untuk masuk ke sesi kedua? Siap. Siap. Oke, baik. Sekarang silakan siap-siap lagi. Kalau yang tadi perhatiannya masih kemana-mana, masih kabur-kaburan, silakan lebih fokus lagi. Kita akan masuk ke materi yang masih Lailatul Qadar, tapi akan masuk ke video yang kedua. Ini ada cerita atau film pendek ya tentang malam Lailatul Qadar. Selamat menyaksikan ya. Lailatul Qadar. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سحر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Oh iya, aku lupa menutup tirai jendela. Wah, indah sekali ya malam ini. Kok lain dari biasanya? Indah sekali. Wow. Anjing dan kucing kok tidurnya bersama? Seperti posisi orang bersujud. Apa itu? Wah, ada burung hantu tertidur di jalan. Seperti sujud saja. Biasanya burung ini kalau malam kan berkicau. Lagi pula, burung hantu kan tidurnya berdiri di siang hari. Pohon itu. Ya ampun. Kenapa? Masya Allah. Semua pohon merunduk. Seakan-akan sedang bersujud. Masya Allah. Sahur! Sahur! Sahur!
Astagfirullahalazim. Aku ketiduran waktu baca Al-Quran. Seakan-akan mimpi itu nyata. Indah sekali. Aku bantu ibu masak buat sahur. Ibu, ketika Nadia baca Al-Quran, Nadia ketiduran. Terus mimpinya indah sekali. Oh ya? Wah, semoga mimpimu itu pertanda Lailatul Qadar, Nadia. Lailatul Qadar? Apa itu, Bu? Memangnya gurumu belum menjelaskan tentang hal itu, Nadia? Belum. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan? Maksudnya apa, Bu? Maksudnya, barang siapa beribadah di malam itu, maka ganjaran ibadahnya lebih baik dari ganjaran apabila ibadah itu dilakukan selama 1000 bulan. Oh, begini ya, Bu. Misalnya, 1 bulan itu 30 malam. Berarti 1000 bulan sama dengan 1000 dikali 30 malam. Sama dengan 30.000 malam. Jadi kalau kita tepat beribadah di malam itu, ganjarannya lebih baik dari beribadah selama 30.000 malam. Enak sekali, Bu. Iya, karena itu sebaiknya kita memperbanyak ibadah dan mengurangi tidur di malam itu. Misalnya melakukan sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan juga berdoa. Lalu, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, Bu? Menurut para ulama, dengan pertimbangan banyak hadis, Lailatul Qadar biasa terjadi pada 10 hari di akhir bulan Ramadan, terutama pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Kenapa Lailatul Qadar tidak ditetapkan saja tanggalnya, Bu? Misalnya saja tanggal 27 Ramadan, seperti tanggal pada malam ini. Memang, Lailatul Qadar tidak ditentukan secara persis tanggalnya. Hikmahnya, umat Islam terdorong untuk menghiasi malam-malam bulan Ramadan dengan banyak beribadah, dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Ibu, Lailatul Qadar mungkin tidak diperoleh anak kecil ya, Bu? Rupanya Samil sudah bangun ya? Hehehe, iya sudah dari tadi, Bu. Dan Syamil ikut mendengarkan pembicaraan Ibu dan juga Kak Nadia. Oh, baguslah. Begini ya Samil, yang memperoleh Lailatul Qadar bisa siapa saja. Laki-laki, perempuan, anak kecil, dan juga orang dewasa. Nah, makanan sudah siap. Tolong panggilkan ayahmu di masjid ya Samil. Baiklah, Bu. Ayo Nadia, kita sahur. Baiklah, Bu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, bimbinglah kami agar menjadi hamba-Mu yang soleh dan pandai bersyukur. Oke, sudah ya. Nah, setelah menyaksikan video yang barusan, video Nadia tuh ya, tadi dia mimpi katanya. Mimpi lihat hewan, lihat pohon-pohon tuh kayak lagi merunduk, kayak lagi sujud gitu katanya ya, dan seterusnya. Tadi juga sudah dijelaskan sama mamahnya Nadia tuh, Lailatul Qadar itu apa, kapan terjadinya, tanda-tandanya seperti apa ya. Secara masih sekilas, nanti akan lebih detail lagi nanti ya di sesi ketiga. Oke, sekarang siapkan lagi alat tulisnya, Ibu akan bacakan pertanyaan kedua ya, yang berdasarkan video yang barusan. Oke, video Nadia yang barusan. Oke, pertanyaan kedua adalah, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Kapan nih waktunya ya? Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Atau akan datangnya tuh kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Coba. Kapan-kapan? Jangan menjawab siang. Iya, karena lain. Karena lain, Pak. Oke, gampang ya. Ada yang sudah? Coba Ibu pengen cek nih. Ada yang sudah? Coba bilang, saya sudah, Bu. Coba. Sudah, Bu. Oke, keren. Berarti memperhatikan ya. Kapan tuh waktunya tuh boleh. Ya, ada tadi ada juga tanggalnya. Ada disebutkan itunya ya. Nanti bisa mana aja jawabannya. Oke, sudah selesai semuanya menjawab pertanyaan kedua?
Alia sudah selesai Alia? Sudah, keren Alia nih dari kemarin masih tetap semangat ya Alia. Betul. Bu Ririn ini paling semangat Bu Ririn. Alia nih. Oke, sip. Baik anak-anak, kalau yang sudah ya. Nah tadi sebetulnya di video Nadia tadi juga ada yang untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Itu ada tadi juga di sana jawabannya, kalian bisa ambil dari situ juga ya. Oke, untuk sekarang kita akan lanjutkan ke materi intinya, ini inti banget, yaitu tentang malam Lailatul Qadarnya akan dibahas secara detail lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi nanti oleh Pak Denais. Nah ini juga kalian silakan simak lagi baik-baik, kalau misalkan ada hal yang misalkan kira-kira penting, mau kalian catat boleh dicatat, ya boleh dicatat silakan. Nah ini penting nih materinya, boleh dicatat silahkan ya untuk menambah wawasan kalian juga biar semakin tahu apa sih malam Lailatul Qadar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sekarang silakan siapkan lagi konsentrasinya, telinganya siapkan lagi, perhatiannya juga. Kita lanjut ke materi yang ketiga tentang malam menjemput keberkahan di malam Lailatul Qadar. Oke, mangga Pak Denais. Iya, terima kasih Bu Siti atas paparan video dan videonya juga. Nah, baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar and the last 10 nights of Ramadan. Artinya adalah Lailatul Qadar dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita simak materinya. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759 bahwasannya barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dilandasi keimanan dalam rangka mencari ridho Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Berarti ini beberapa keutamaannya. Nah, di bulan Ramadan juga ini adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Ada yang masih ingat tanggal berapa Ramadan Al-Quran ini diturunkan? Atau namanya apa nih? Disebutnya malam apa nih? Malam diturunkannya Al-Quran itu disebut apa? Ada yang tahu? Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa sih disebutnya hari apa atau malam apa di mana Al-Quran itu diturunkan itu disebut apa ya? Nuzulul Quran. Nah, Peter tuh siapa yang jawab? Nuzulul Quran, betul ya? Betul sekali ya. Ada yang tahu tanggalnya? Tanggal berapa Ramadan? 17 Ramadan. Berapa? 17 Ramadan. 17? Ramadan. Betul ya, tanggal 17 Ramadan ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, dari gelap sampai matahari terbit di malam itu banyak sekali kemuliaan. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kita simak materi selanjutnya. Pertama, keagungan dan kemasyuran Al-Quran. Membahas juga keagungan zat yang menurunkannya. Juga keistimewaan waktu turunnya. Ya. Perlu diketahui Al-Quran juga itu turunnya tidak langsung semuanya seperti yang kita ketahui sekarang. Ya, satu buku gitu ya Pak? Tidak langsung satu buku. Gitu ya, enggak. Tapi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur ya. Kalau tidak salah, Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22
hari ya, gampang untuk mengingatnya. 22 gitu ya. Nah, kapan Lailatul Qadar itu tiba? Nah, Bocoran nih. udah dikasih tahu nih di hadis riwayat Al-Bukhari ini, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kata mamahnya siapa Bu tadi di tokoh kartun? Mamanya Nadia. Nah, mamanya Nadia katanya tanggalnya 21, 22, 23, ganjil Pak. 25, 27 dan 29 ya. Malam ke-30 tidak, karena itu saatnya takbiran. Walaupun malamnya ini tidak diketahui yang mana nih, yang 21 kah, yang 23 kah, tapi ada tanda-tandanya bahwa malam itu merupakan malam Lailatul Qadar, gitu ya. Yang pertama, malam cerah bagaikan ada bulan bersinar. Malam tapi cerah, gitu ya. Secerah hatiku hari dan selamanya. Amin. Kedua, suasana malam tenang. Tidak dingin, tidak panas. Kumahata, tidak dingin, tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Jadi kalau kalian keluar ya, tidak di jaket, biasa aja. Di jaket, biasa aja. Terus di malam itu insya Allah nggak ada yang ngebakar kembang api, jadi tenang. Gitu ya. Ketiga, matahari terbit pada pagi hari itu putih tanpa sinar, cerah, tidak menyilaukan. Biasanya kuning, ini putih, gitu ya. Berarti malamnya itu malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, warna matahari putih berbentuk bulat seperti baskom. Bulat, mataharinya kelihatan bulat. Gitu. Terlihat bulat, biasanya silau dan sebagainya, gitu ya, nggak kelihatan bentuknya. Pada malam itu paginya terlihat bulat seperti bola pingpong. Bola pingpong kecil Pak, makanya Seperti itu baskom, baskom. makanya. Nah, keutamaan malam Lailatul Qadar. Simak baik-baik, siapa tahu soalnya pertanyaannya muncul dari teks-teks yang kecil seperti ini ya. Kita nggak tahu ya. Yang rajin mah di screenshot dah kata Bapak mah. Pasti. Bapak malah dikasih tahu caranya ya. Aduh, biasanya Akbar yang suka nge-screenshot. Ya, barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Ya. Dosa-dosa yang telah lalu, gitu ya. Lalu yang kedua adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kalau tadi Nadia ngitungnya jadi 30.000 malam. 30 hari. Nah, tapi di sini menurut Abu Hayyan sama saja. 1000 bulan yang dimaksud adalah jumlah sebenarnya, yakni kurang lebih 83 tahun. Ya, Bayangkan dalam satu malam kalian beribadah, pahalanya diberi ganjaran sama dengan kalian beribadah selama 83 tahun non-stop. Ya. Satu malam sama dengan 83 tahun. Bahkan melebihi umur rata-rata manusia ya. Yang ketiga adalah nih, banyaknya malaikat yang turun karena banyaknya berkah.
Malaikat turun dengan membawa berkah dan rahmat sebagaimana mereka turun ketika ada tilawah Al-Quran. Mereka mencari majelis zikir dan meletakkan sayapnya mengitari orang-orang yang mencari ilmu untuk memuliakannya. Nah, saking banyaknya berkah yang hendak diturunkan pada malam itu, hampir malaikat yang turun itu banyak mau mengantarkan berkahnya gitu ya. Bapak jadi ingat cerita waktu mengaji katanya gitu ya. Maksud dari mencari majelis zikir itu mencari orang-orang yang pada malam itu sedang berzikir. Nah, misalkan nih Faik malam itu niatnya berzikir, tapi nyampe jam 12 misalkan ketiduran. Malaikat datangnya jam 1, itu tidak jadi. Ya. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi harus diperhatikan pada malam ini gitu ya, malam Lailatul Qadar ini. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal yang tidak beliau lakukan pada malam lainnya. Nah, maksudnya adalah dari hari ke-1 sampai ke hari 20 berarti ibadahnya seperti itu misalkan. Nah, di 10 terakhir ini ibadahnya berbeda. Bisa dari kuantitasnya lebih banyak, bisa juga dari kualitasnya misalkan lebih khusyuk. Walaupun ibadah yang manapun harus tetap khusyuk dalam melaksanakannya, ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Yang pertama, melaksanakan seluruh amalan yang wajib, ya. Yang wajib jangan sampai terlewat. Lalu yang selanjutnya adalah qiyamu lail. Qiyamu lail teh kalau nggak salah salat malam. Seperti tahajud termasuk tarawih. Tarawih juga laksanakan. Yang ketiga tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Zikir dan doa, sholawat diperbanyak, iktikaf. Nah, iktikaf ini berdiam diri di masjid. Nah, yang biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan di atasnya, ya mulai tilawah, sholawat di rumah. Nah, kalau ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar, disarankan untuk berada di masjid pada malam itu ya. Bukan tidur ya, jadi kan berdiam diri, jadi tidur ya di masjid biar dapat Lailatul Qadar ya? Enggak. Bukan pindah tempat tidur, gitu ya, asalnya di rumah, pindah ke sejadah masjid, gitu ya. Nah itu, bukan seperti itu. Dan yang pastinya, yang wajib saja dilaksanakan, yuk pada malam ini amalan sunnahnya kita kerjakan. Ayo. Next. Nah, yang sunnahnya ini ada beberapa contoh yang Rasul lakukan ya. Mau sama ibu atau sama saya ibu? Oh saya siap. Lanjut. Yang pertama sholat sunnah, sholat yang lainnya. Tilawah Al-Quran, zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Alfi zikri, berarti Pak Alfi suka mengingat, zikir, suka mengingat. Mengingat siapa tapi ya? Tapi aduh, mengingat siapa ya? Karena nama anak ada zikri. Ya. Lalu banyak istighfar ya. Mengingat dosa, semoga
dosanya diampuni ya pada malam itu. Berdoa juga, dan yang terakhir itikaf di masjid ya. Sama seperti poin yang lainnya. Nah, ini adalah tipe-tipe orang dalam menyambut Lailatul Qadar. Kalau di TikTok ini tipe-tipe orang menyambut Lailatul Qadar, cek. Langsung gini Mas, satu gitu. Ya, joget-joget, sering muncul teks. Biasanya ya. Nanti ada videonya versi Pak Alfi. Nanti kan ada apa? Tagi apa? Ya semangat banget Pak Alfi. Yang pertama ini nggak ngaruh. Nah, Sahata. orang-orang ini biasanya udahlah, udah ngaruh aja gitu-gitu aja. Gak adanya. Hanya Terbaik. aja katanya. Jadi ya udahlah. Kita Yang spesial kan biasakan malam-malam ini. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Yang kedua, apa adanya. Memang lebih baik daripada orang yang pertama tadi, tapi baik gitu ya. Apa adanya ini nanti boleh tambahin ya Bu kalau ada yang kurang. Silakan boleh. Apa adanya ini berarti orang itu misalkan di malam-malam lain tarawih, ya sudah di malam-malam ganjil juga sama aja tarawih, tidak melaksanakan yang lainnya, gitu ya. Malam yang di waktu-waktu berbuka yang lainnya, misalkan berbuka dengan gorengan, gitu ya. Di malam-malam ganjil juga pakai gorengan juga gitu kan. Padahal ada sunnahnya kan berbuka itu dengan apa? Ada yang manis. Dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis. Siapa Alfi korban lagi dengan yang manis ya. Kalau Nabi itu biasanya berbuka dengan apa? Dengan apa yo? Cila langsung bergaya gitu. Ya manis kok Cila. Aduh manis banget. Apaan sih? Ya gitu. Jadi yang apa adanya tuh gitu-gitu aja. Di hari-hari sebelumnya tarawih ya tarawih, baca Quran juga misalkan baca Quran, tapi misalkan tidak ditambah hafalannya, bacaan tilawahnya tidak ditambah, atau misalkan tidak sambil membaca artinya, tidak membaca tafsirnya gitu. Jadi tidak dilebihkan. Gitu aja sama dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah, itu yang apa adanya gitu ya. Ya, bisa kelewat sunnah yang berbuka itu dengan 3 biji kurma gitu ya. Minimal 3 lah, itu udah termasuk sunnah. Maksimal tergantung tingkat kedoyanan terhadap kurma. Nampungnya berapa tuh perut Pak? Dan yang terakhir, tipe orang yang ketiga adalah tipe orang yang terbaik, ingin melaksanakan yang sebaik-baiknya yang bisa dilakukan, takut merasa rugi kalau melewatkan malam Lailatul Qadar. Pokoknya total pada malam itu. Seperti itu, Bu? Ya, betul. Nah, kalau tidak salah juga ya kan ada ketentuan Lailatul Qadar. Nah, katanya di malam Lailatul Qadar ini itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah yang telah ditetapkan dulu waktu kita dikirim ke dunia, misalkannya lahir, bahwa rezekinya itu sebanyak itu, umurnya segitu. Nah, jika melaksanakan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, bisa merubah itu menjadi lebih baik. Ya Bu ya. Menjadi lebih baik pada malam Lailatul Qadar. Ya. Itu saja untuk Coba pakai sudah ya. Oh ini terakhir. quotes dari hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah datang kepada kalian. Di dalamnya
ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari mendapatkannya, niscaya telah terhalang dari mendapatkan seluruh kebaikan. Dan tiada orang yang terhalang dari mendapatkannya kecuali orang-orang yang merugi, gitu ya. Rugi dong, karena kan udah dikasih kesempatan beribadah sebanyak sama dengan 83 tahun, ini tidak dilaksanakan, tidak ikut, tidak memeriahkan, tidak menghidupkan, merugi. Dan yang terakhir dari Bapak adalah doa yang bisa kita panjatkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Artinya, Coba anak-anak Pak, Bapak sekali, anak-anak coba ikut. oh iya, coba nyalakan mic-nya. Oke, ikuti Pak Bapak Denny. akan baca per kata, berarti coba untuk ikuti ya doa yang akan Bapak sampaikan. Siap? Siap. Siap. Oke aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul Dihafalin ya doanya nih. Artinya adalah ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Nah, indah kan artinya? Tonton di acara ya. Nah, slide terakhir ya yang Bapak bisa sampaikan. Doa yang tadi kita baca itu ada tata caranya ya. Boleh diikuti cara-cara ini. Yang pertama, doa ini, doa malam Lailatul Qadar dibaca secara sendiri-sendiri dengan lirih. Alhamdulillah Bapak sudah cari tahu artinya. Lirih itu dengan nada yang pelan, lembut, tenang, khusyuk. Lalu dibaca pada malam di mana ada dugaan kuat. Nah, kalau tadi menduga-duga, kalau ada tanda-tandanya, nah bolehlah ya. Dibaca berarti pada malam itu. Lalu tidak ada jumlah tertentu gitu ya, dibaca beberapa kali gitu ya. Dibaca aja sesuai keyakinan gitu ya. Semakin banyak semakin baik. Dan dibacanya di sela-sela ibadah. Misal yang pertama misal lagi membaca Quran, jeda dulu. Nah, jedanya membaca ini. Lalu hendak melaksanakan kegiatan lainnya, jeda membaca doa ini, gitu ya. Pokoknya sela-selanya diisi dengan membaca doa ini, tidak diisi dengan tidur. Apalagi diisi dengan mabar, ya itu, aduh. Tuh, ya Hanif langsung lihat ke kamera. Aduh, Hanif langsung ketawa nih Bu Ririn. Hanif, jangan invite kalau lagi mabar ya. Biarkan ya teman lain. Lailatul Qadar. Hanif aja, jangan ajak-ajak. Hanif ya, awas jangan dulu ya, di stop Yang dulu. lain didatengin malaikat, Hanif didatengin Bu Ririn. Bu Ririn. Hanif. Yang lain Kasihan, Fahot.
Nah, yang bisa juga dibaca di setiap malam gitu ya. Sunnah itikaf diskusi terakhir. Nah, itu saja materi dari Bapak ya. Semoga yang menyimak materinya dari awal sampai akhir bisa menambah pengetahuan dan juga bisa diterapkan, dan semoga diawali dari niat mendengarkan dengan ikhlas, ikut komen nanti di channel YouTube. Bismillah, aku mah komen sekali juga dapat. Mungkin tidak ada yang tidak mungkin, tapi aku mau nyepam komennya copy paste. Paste enter, copy paste enter sampai 100 lebih. Niatnya gitu udah ya. bagus Nah, Pak itu. Itu juga So bagus gitu ya. Karena di copy pastean itu ada jawaban-jawaban yang kita tadi jawab ya. Seperti itu. Sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau dari Bapak tadi banyak kesalahan. Semoga informasi yang Bapak sampaikan betul, juga jadi pahala untuk kita semua yang mendengarkan dan sebagainya. Mohon maaf juga tadi selama menyampaikan materi Bapak banyak gangguan. Selingi dengan bercanda, ya, dengan candaan-candaan. Ya kan ada Pak Alvin nih. Kepada Pak Alvin juga gitu ya, semoga diberi kesempatan untuk buat Yang TikTok apa tadi teh? Tiba-tiba orang menyambut Lailatul Qadar. Cek ya, wow. Orang jahat cocok. Imposter dancing in my Sudah Pak? Sudah Mbak Nenais ini? Sudah, itu dari saya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nenais ya, pemaparannya sangat jelas. Alhamdulillah. Nih gimana anak-anak sekarang sudah tahu ya segala informasi mengenai Lailatul Qadar ini. Jadi kita siap-siap saja nih menjemput malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang mendapatkan keistimewaan di malam Lailatul Qadar ini. Nah, sekarang siap-siap untuk pertanyaan ketiga. Siapkan alat tulisnya lagi. Kayaknya ini gampang banget pertanyaannya. Apalagi kalau yang menyimak tadi ini pasti tahu ya. Siap ya? Pertanyaan ketiga. Apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar nih? Tadi lihat di langit ada apa? Kayak gimana? Nah itu tadi ada 4 ya? Ya, yang tadi ada 4. Kalian silahkan tulis saja sebisanya. Ya. balik. Lebih seperti aku. Ya ikut dong. Sudah. Ayo, siapa yang sudah nih? Sudah dapat jawabannya? Coba Ibu pengen tahu. Tadi pertanyaannya apa? Apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Bahwa hari itu, malam itu adalah Lailatul Qadar. Nah, tanda-tandanya apa yang bisa terlihat? Sudah. Sudah ya, gampang kan? Siapa lagi yang sudah? Kiano, sudah Kiano? Sudah. Sudah. Kiano, alhamdulillah. Yang lainnya sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kertas itu tolong disimpan dulu baik-baik karena nanti akan kalian tuliskan di kolom chat yang akan linknya nanti di-share sama wali kelas. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, nanti hari ini kalian ada tugas ya. Nanti ada tugas. Karena kan selama pesantren Ramadan juga kalian kan tetap harus ada penilaian ya dari Bapak Ibu guru. Nah, untuk hari ini nanti ada tugas, tapi sebelum ke tugas hari ini dan nanti juga kita akan latihan yel-yel karena kemarin kita belum dapat nih, alhamdulillah Bapak Ibu guru wali kelas 4 5 6 dan GMP-nya juga kemarin sudah menyusun nih yel-yelnya, nanti akan kita coba latih ya untuk nanti ditampilkan di hari Kamis. Sebelum ke sana, barangkali ada yang mau bertanya dulu nih. Dari mulai pemaparan pertama, dari dongeng yang Ibu ceritakan, dari film pendek Nadia tadi, dan terakhir dari materi Pak Denais, pokoknya tentang malam Lailatul Qadar itu. Apakah ada yang masih mau bertanya? Coba.
Tapi kita nggak bisa malaikat, tapi kita bisa. Coba Alia ya, sebentar nak. Alia. Oke, Alia mau bertanya apa? Tapi kalau kita itu nggak bisa malaikat, mungkin hanya Allah yang bisa malaikat, karena malaikat itu gaib kan. Oh, iya. Ya kalau misalnya ketika malaikat turun ke bumi itu memang tidak terlihat karena kan malaikat itu makhluk gaib Alia ya. Tapi di malam Lailatul Qadar itu dipastikan banyak sekali malaikat yang akan turun ke bumi gitu. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan itu gitu ya. Meskipun tidak bisa lihat langsung, oh itu ada malaikat gitu. Ya serem juga kalau bisa lihat. Ya, oke, terima kasih Alia. Ada yang lain? Happy, oke. Nah, informasi tambahan nih ya anak-anak mengenai malam Lailatul Qadar ini. Jadi, malam Lailatul Qadar ini salah satu kasih sayang Allah terhadap umat muslim, terutama umat-umatnya Nabi Muhammad nih. Karena kenapa? Tadi seperti Pak Denais jelaskan, ketika kita beribadah di satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah berapa tahun tadi namanya? 83 tahun, dan itu memang melebihi rata-rata umur atau usia umat Nabi Muhammad. Nah, itu adalah salah satu caranya kasih sayang Allah, di mana agar umat Nabi Muhammad ini bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Karena kan kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu umurnya itu panjang-panjang ya Pak, bisa sampai ratusan umurnya. Jadi mereka itu menumpuk pahalanya itu banyak sekali karena usianya memang panjang. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad itu memang rata-rata usianya itu ya seperti Nabi saja. Nabi itu meninggal pada usia berapa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Berapa tahun? Oh, pada ini. Oke, gitu ya. Nah, itu jadi salah satu kasih sayang Allah supaya kita juga bisa memperoleh pahala yang banyak sama seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Meskipun kita memiliki jatah waktu umur yang lebih singkat dibanding umat-umat sebelum kita, tapi kita tetap bisa jika kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Jadi jangan sampai terlewat ya anak-anak di malam-malam ganjil tersebut. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Happy. Burin kayaknya itu dia happy terakhir Burin. Ada lagi anak-anak sebelum kita lanjut? Enggak ada. Oi, oke Oi. Kamu bertanya Oi? Boleh. Oke, apa pertanyaannya? Iya, kapan? Oh iya, udah nggak kuat nih. Oke deh, kalau kayak gitu sudah tidak kuat ternyata. Baik, untuk pemaparan materi hari ini berarti Ibu cukupkan sekian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dulu untuk tugas hari ini. Jadi hari ini ada tugas, nanti dikumpulkannya ke wali kelas masing-masing. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat video membacakan surat Al-Qadar yang tadi. Ya, jadi kalian membaca surat Al-Qadar, dibaca saja kalau nggak hafal. Tapi sambil di video, nanti videonya dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Itu tugas hari ini, berarti itu nilai kalian hari ini. Tapi nanti penilaiannya adalah tidak asal membaca, ya. Nanti akan dilihat siapa yang bacaannya benar, tajwidnya betul, gitu ya, panjang pendeknya betul. Jadi jangan asal baca aja cepat beres, enggak. Tapi diperhatikan juga cara pembacaannya harus benar, gitu ya. Kalian boleh ya searching lihat cara membaca surat Al-Qadar yang benar tuh gimana tuh di YouTube, misalkan pakai nadanya seperti apa, silahkan dicari sebagus mungkin. Ya, itu jadi itu tugas hari ini, jangan lupa karena itu nilai kalian hari ini membaca surat Al-Qadar, kemudian divideokan dan dikirim ke wali kelas, ya. Diusahakan beres hari ini ya, biar soalnya besok nanti ada tugas lagi, beda lagi. Ya, nanti boleh malam dulu, boleh gitu. Yang penting mudah-mudahan hari ini langsung dikirim. Gak lama ya, kayak tadi ya, kayak Ibu tadi baca aja. Tidak usah sama artinya, itunya saja, Arabnya saja. Oke, mengerti tugasnya? Oke, jadi tugasnya membaca surat Al-Qadar, tapi dengan baik ya, membacanya dengan bacaan terbaiknya, divideokan. Oke, ada lagi Pak Denis? Apa lagi? Langsung saja. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya semuanya kelas 4 sampai kelas 6. Hari ini luar biasa, sangat semangat gitu ya. Nanti jangan lupa juga tugasnya, dan jangan lupa nanti mengisi
komen di kolom komentar YouTube, nanti akan di-share ya linknya lewat wali kelas, dituliskan jawaban yang tadi plus kesan-kesannya di sanlat kita pada hari ini, gitu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan latihan yel-yel yang akan dipandu langsung oleh Ibu Ririn dan Ibu Hani. Oke, silakan Bu Ririn dan Bu Hani untuk memimpin yel-yel ya. Happy. Happy day. Nah, silakan siap-siap ya. Kayaknya mereka harus pakai stand mic ya. Enggak. Yeay. Perlu stand mic nggak, Bu? Gue pakai stand mic enggak? Kita tahu. Happy day. Oh, beda lagi, diganti. Happy. Happy. Ayo gimana buat dokumen itu komentar YouTube. Ayo. Ini kameranya terlalu pendek ya? Oh duduk, enak berdiri ya? Iya, soalnya itu kameranya pakaian pengen berdiri. Orang menyebut Lailatul Qadar cek gitu. Ayo kita bikin Lailatul. Burin tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ikuti ya, Burin sedikit-sedikit ya. Nanti Burin sekali, kalian ikuti sekali ya. Siap. Ayo, pakaian di-share dulu, pakaian. Ya, bukan perempuan. Tadi katanya nggak usah, enggak. Kesini dulu, Burin. Nadanya pakai nada lagu apa nih? Nah, jadi untuk ya. Baik pertama itu kalau kau senang hati ya. Kalau kau senang hati. Kalau kau senang hati kalau kau Happy. Gimana? I'm still happy. Kali ya dia. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, ya itu amal ya. Tinggal ganti. Ya ada HP. Gitu ya. Jadi mau Alia. Happy. Siap ya, dengarkan nih, dengerin Ririn. Baik pertama dulu. Ayo Bu Hani, ayo bareng-bareng. Ayo. Siap ya, 1, 2, 3. Kalau kamu atas tepuk tangan. Tunggu. Mari kita gembira. Kalau kau kelas atas segitu dulu. Oke. Berani ya, sekali lagi ya. Ayo semuanya sekarang bisa ya, sambil dihafalin ya. Nanti kita Gampang. masuk YouTube channel terbaik, oke? Kalau kau kelas atas tepuk tangan. Coba anak-anak Bu. Ya, coba Ibu pengen dengar suaranya kelas atas ya. Halo. Halo ya, halo. Siap ya semuanya kalian bareng. Siap-siap. Jangan di-mute. Siap, dengerin Abang Bu Ririn. Mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau kelas atas tepuk tangan. Kalau kau kelas atas tepuk tangan. Kalau kau kelas atas
Yang semangat dong. Yang semangat dong. Tuh. Bisa ya yang bait pertama bisa? Bait pertama nadanya. Bait kedua. Oke, yang kedua nih. Ini yang lagi apa? Lagi viral. Viral nih kayaknya. Ramadan tiba. Karena yang lagu Ramadan tiba. Tahu nggak? Marhaban tiba. Tahu saya? Nada itu nggak? Tahu pasti, Bu. Marhaban tiba. Marhaban tiba. Nah, pakai itu ya, pakai itu. Ganti. Abadnya Ramadan. Ya, jadi nadanya yang seperti itu. Lalu liriknya kita ganti sayang. Yang bait kedua ya. Bisa dibaca? Yuk coba ya sama-sama nih. Yuk, bareng-bareng. Ayo, Siap, Adelis. sepedanya. Siap. Satu, 2, 3. Pesantren kilat, pesantren kilat, pesantren kilat. Mari kita ikuti pesantren Ramadannya. Jangan lupa semangat ikuti acaranya. Pesantren kilat, pesantren kilat, pesantren kilat. Asik. 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 Oh, aja ya. Ibunya udah semangat gini guys. Ayo dong sayang, semangat dong nak. Bisa nggak yang bait kedua nih? Bisa. Bisa dong. Coba sekarang kalian yang bait kedua ya. Siap-siap. Bentar lagi ya. Yuk siap. Siap. 1, 2, 3. Pesantren kilat, pesantren kilat, pesantren kilat. ikuti pesantren Ramadannya. Jangan ikuti aturannya. Pesantren kilat, pesantren kilat. Oh jangan. Nggak ada asiknya ya. Nggak ada asiknya, nggak ada. Happy. Masih Zoom. Pengen denger suaranya. Ntar ikut ya. Hai Naya. Oke. Gak apa-apa. Sob, suaranya pokoknya ibu pengen denger suaranya. Oke? Yang penting itunya ya mic-nya ya. Ayo dong, Nak. Ayo dong, sayang. Ayo, Isar. Ayo dong. Isaura, Oli. Raja. Akan, ayo Kalisa, Jabar. Ayo sayang Baginda, Vivilia, Kentia. Ayo. Kelas 5, mana kelas 5? Kakak kelasnya, ayo dong. Semangat dong. Halo. Ya, mulai ya. Ya. Coba suaranya ya. Lanjut Udin. Paragraf. Iya. Anak-anak dulu yang Ya sok coba. Bisa nggak? ya, Happy. ya. Yang baik kedua ya, sayang. 1, 2, 3. Pesantren kilat, pesantren kilat, pesantren kilat. Kita ikut pesantren Ramadan. Jangan lupa ikuti acaranya. Pesantren kilat. Udah. Guncila. Hafalin ya, Nak, di rumah ya, sayang. Nanti di-share aja ya ininya ya ke anak-anak ya. Oke, siap ya? Baik ketiga. Ini juga viral banget nih lagunya. Nih, ciptaan Pada Nais nih bait ketiga nih. Coba kalian bisa nebak nggak ini kira-kira pakai lagu apa nih yang bait ketiga? Ya, Pak Dedes kira-kira pakai Nada. nada ini. Lagunya Sindico deh. Gimana nih? Gimana coba? Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu ya nadanya ya. Siap. Masih inget, Nak?
Ayo. Tahu ya? Yuk kita. Ada yang tahu kan lagu Sophie COD? Oke, kita contoh dulu Bapak Ibu. Tahu. Tahu pasti lah. COD. Sangat dibintang, sangat yang paling asik, sangat dibintang, sangat dibintang, semua pasti senang. Jual sesuatunya, jual ibadahnya. Bait ketiga. Siap. Happy, I'm happy, yay. I happy, yeah. Ayo siap ya. Sangat dibintang, sangat dibintang, sangat paling asik, sangat dibintang, sangat dibintang, semua pasti senang. Sangat dibintang, Juara sukanya, juara ibadahnya. Coba anak-anak dulu berarti dari awal sampai kita coba dari awal ya. Baru jedanya gimana gitu 1, 2, 3 aja. Enggak usah langsung siap. Oke, sekarang kita coba dari awal sampai akhir ya. Bareng-bareng. Nanti Ibu pengen dengar kalian aja nih dari awal sampai akhir. Oke. Siap Bu, dari awal yuk. Semua ya bareng-bareng. Semuanya ayo di-on-kan mic-nya. Nyalakan kameranya, tentu saja. Oke. Kalau kotor atas tepuk tangan. Kalau kotor atas tepuk tangan. Kalau bagus atas, mari kita gembira. Kalau atas mulai. 1, 2, 3. Pesantren kilat. Pesantren kilat. Mari kita ikuti pesantren Ramadan. Jangan lupa semangat ikuti acaranya. Pesantren kilat. 1, 2, 3. Sangat dibintang, sangat dibintang, sangat yang paling asik, sangat dibintang, sangat dibintang, semua pasti senang. Sangat dibintang, jual pesertanya, jual ibadahnya. Bisa nggak? Nanti dari bait 1 ke 2-nya nanti dikasih aba-aba nanti ya 1, 2, 3 gitu ya biar bareng. Oh belum gerakannya. Oh belum. Coba cek dulu anak-anak deh. Sekarang kalian aja nih ya. Nanti untuk pergantian baitnya nanti dengerin aba-aba dari sini 1, 2, 3-nya. Siap-siap kalian nih. Ayo diaktifkan lagi semuanya. Jangan di mute. Osmi ini ada penilaian ini sanlat ini. Jadi jangan di mute. Siap ya kalian nih. Baik. Pengen lihat. Biar Pak Denny dengar kelas atas itu semangat sanlatnya. Ayo dong sayang. Ayo ya. Semangat Pak. 2, 3. Sangat dibintang. Dari atas nah. Ulangi dari atas. Kalau ke kelas atas dari situ ya. Siap. Mari kita gembira.
Putri pesantren Oke, siap satu lagi. 1, 2, 3. Anak dibintal, salam dibintal, anak yang paling asing. Bintal, anak dibintal, semua pasti senang. Anak dibintal, Orang ibadahnya. Oke, nah anak-anak dengarkan ya. Jadi gak apa-apa nggak kompak juga karena kan pasti ada ngelag antara kalian dengan teman kalian, begitupun sama ibu yang di sini karena jaringan ya, karena kita kan nggak langsung. Jadi pokoknya kalian menyanyi aja, keluarkan suaranya semangat. Pokoknya gak apa-apa, nggak bareng nggak kompak sama teman nggak apa-apa. Pokoknya mah nyanyi aja, tidak usah mempedulikan. Kok gini ya, kok ngelag, kok nggak bareng, nggak apa-apa. Ya, yang penting suaranya ada, gitu ya. Hati-hati, no. Oke. Ya, mau pergerakannya? Oh udah aja. Coba mau gerakan. Oh besok, oke. Nah itu nanti dihafalin ya anak-anak, nanti akan di-share ya lewat wali kelasnya. Teks yel-yel yang tadi kalian hafalin. Dihafalin dulu. Soalnya nanti ada gerakannya. Besok kita akan latihan gerakannya. malam mau ikut Ya, jam berapa? Udah aja. Ya. Malam. Halo, Nah, oke. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk tugas hari ini yaitu video membacakan surat Al-Qadar. Itu paling telat dikumpulkan pukul berapa, Burin? Nah, biar jadi, soalnya kan harus dinilai sama ibu bapak gurunya itu. Ya, jadi jangan lupa tugas video membacakan surat Al-Qadar paling telat pukul 5 sore. Boleh sambil baca, ada Al-Qur'annya Bu kelihatan? Boleh. Aku mah ada hafal, nggak pakai juga silahkan. Ya, pokoknya mah yang akan dinilai itu nanti adalah bacaannya betul atau enggak. Gitu, bukan hafal atau enggaknya, tapi bacaannya benar atau enggak. Gitu ya. Buat video terbaiknya ya. Oh iya, Bang. Menitipkan Sumbangan. makanan ringan, makanan kaleng atau apapun, mau susu, Ya. ataupun boleh uang. Parsel. Setiap tahun ya kita melaksanakan sedekah berjamaah ya Nak ya. Pada bulan Ramadan ini diadakan. Bisa dikirimkan ya via pokoknya mampir atau sekalian lewat. Itu juga Kelasnya. grup kelas masing-masing ya sayang ya. Ya. Boleh apapun. Oke, Nak? Makanan. Boleh kuah. Oke. Boleh. Ya. Susu, apapun. Ya. Diingetin lagi aja kemampuan. Soalnya kan orang tua juga sudah ada pengumumannya. Kalian ingetin aja. Mau ngasih sumbangan makanan enggak? Diingetin aja takutnya. Ya, karena terakhir pengumpulannya besok, nanti insya Allah hari Kamis, makanan yang terkumpul akan kita bikin parsel nanti sama-sama. Gitu. Baik, untuk hari ini, ya, untuk acara dan kita di hari kedua ini, terima kasih untuk anak kelas 4, 5, dan 6. Atas antusiasnya hari ini luar biasa. Jangan lupa tugasnya, ya, jangan lupa tugasnya. Kemudian kalian juga ada tugas nanti menuliskan jawaban tadi pertanyaan ya di link YouTube, nanti akan di-share sama wali kelas masing-masing. Kita balik untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dari Ibu yang bertugas hari ini bersama Pak Denais. Mana Pak Denais? Bersama Pak Denais. Ya, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan. Sampai ketemu lagi besok. Tetap semangat saumnya ya, tetap semangat saumnya, jangan. Sampai ketemu lagi besok. Salam. Salam happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Later. QS.
Bye-bye. Terus aja kami. Bye. Sudah cukup, udah tutup. Oke, terima kasih ya. Dadah.